Polisi gelar razia narkoba di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Warganet dihebohkan dengan adanya perumahan di atas gedung. Kawasan Blok M dipadati pengunjung Festival Food Jam Gadang 2019. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dalam 15 menit ke depan, saya Denika Sucipotola akan menghadirkan informasi teraktual dan terkini yang dirangkum dalam Daily News. Jajaran Polres Metro Jakarta Selatan melakukan razia narkoba di kampus Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan ini, pihak kepolisian bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan melakukan razia narkoba. Razia ini dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Vivik Jangkung. Hari ini, Res Narkoba Jakarta Selatan mendatangi Universitas Hamka, ya, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kedatangan kami di sini sebenarnya diminta langsung dari universitas tersebut, dan kita melakukan penyisiran semua para mahasiswa baik laki dan perempuan untuk ikut andil melakukan tes urin. Selain itu juga kita memeriksa barang-barang bawaan siswa yang sangat kita khawatirkan bahwa adanya indikasi siswa-siswi yang memberikan peluang membawa barang-barang penyalahguna narkoba. Dan kehadiran kami di sini disambut baik oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada, dan kooperatif, mereka pun antusias mau melakukan tes urin. Bahkan ada beberapa mahasiswa sharing bersama, saya kalau misalnya positif saya diapain Bu? Nah, kalau ada barang bukti kan saya tahu pasti saya ditangkap, tapi kalau saya hanya positif saya diapain? Lalu kita menjelaskan, ya kalau kamu terbukti positif, ya tetap kita lakukan pemeriksaan lanjutan, kita lakukan interview, kemudian kita lakukan pengembangan tempat tinggalmu di mana, kita lakukan penggeledahan lagi. Syukur-syukur kalau tidak ada barang bukti, tapi kalau hanya sekedar positif, kita lakukan pembinaan. Nah, tadi juga kita banyak sharing dengan dosen juga secara terbuka menyampaikan bahwa ini adalah kegiatan sangat positif dan berharap penuh mahasiswa pun ada efek positifnya. Paling tidak mereka menutup diri dari jaringan yang ingin coba-coba ataupun sudah terjerumus bisa terhentikan. Razia dimulai pukul 15.00 WIB diikuti oleh 45 personel BNN dan Polres Metro Jakarta Selatan. Daily News melaporkan dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta Selatan. Beralih ke berita selanjutnya. Ada hal unik datang dari Mall Tamrin City. Mall Tamrin City kini mendapat perhatian khusus. Jika selama ini masyarakat mengenal Tamrin sebagai pusat perbelanjaan, kini konsep perumahan yang berdiri di sana menambah popularitas. Hal ini terkait dengan perumahan yang dibangun di bagian atap mall tersebut. Selain belum diatur dalam undang-undang yang ada, terobosan ini juga menyisakan sejumlah pertanyaan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Ella yang sudah berada di lingkungan Tamrin City. Baik, rekan Ella, silakan menyampaikan informasi yang Anda dapat. Ya, terima kasih rekan Denika. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di kawasan Tamrin City, Jakarta Pusat. Belum lama ini kita dikejutkan dengan adanya komplek perumahan mewah di atas Mall Tamrin City, Jakarta Pusat. Disebut mewah karena perumahan ini didirikan bertingkat dan memiliki berbagai fasilitas. Komplek perumahan ini pun sempat viral di sosial media. Untuk memasuki perumahan tersebut memang tidak mudah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ya kita wawancarai masyarakat sekitar Jakarta.
Ibu, apakah Ibu udah tahu mengenai tentang pembangunan perumahan di atas Mall Tamrin City ini? Sudah tahu. Lalu dengan adanya pembangunan tersebut, apakah Ibu setuju? Setuju. Setujunya kenapa, Bu? Karena kan kalau untuk saya sih lebih mendekatkan ke tempat kerja ya. Saya jualan di sini, jadi kalau istirahat tinggal naik. Dengan adanya pembangunan perumahan di atas mall itu memunculkan banyak dampak bagi seseorang. Apakah justru malah menimbulkan keuntungan bagi Ibu? Kalau untuk pribadi saya mungkin iya ya, karena ya itu dia yang saya bilang tadi, lebih dekat ke tempat kerja. Oh iya Ibu, terima kasih atas infonya Ibu. Maaf Mbak, boleh saya wawancarai? Boleh. Maaf Mbak, kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama saya Nadia. Oh iya, Mbak, apakah Mbak tahu tentang pembangunan perumahan di atas Mall Tamrin City ini? Sekedar tahu di sosmed aja sih, Mbak. Oh iya, lalu dengan adanya pembangunan tersebut, apakah Mbak setuju? Setuju aja sih, soalnya menurut saya unik ya. Biasanya kan saya lihat itu pembangunan di atas mall itu kan apartemen. Oh iya. Ternyata ini ada kayak perumahan gitu. Ya. Terus berapa penting pengaruh dalam pembangunan perumahan di atas mall ini? Belum tahu Mbak kalau itu. Oh gitu, ya udah Mbak, terima kasih ya atas wawancaranya. Baik. Sekian wawancara langsung dari kawasan Tamrin City, saya Ella dan kameramen melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Ella. Semoga keberadaan perumahan ini juga dapat memberikan akses mudah bagi para penghuni. Beralih ke berita selanjutnya datang dari kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Bagi Anda pecinta masakan Minang, Anda wajib datang ke festival kuliner yang bernama Food Festival Jam Gadang 2019. Festival ini menyediakan kuliner legendaris dari Bukit Tinggi serta kuliner khas Sumatera Barat lainnya. Bukit Tinggi, selain wisata sejarah, Bukit Tinggi juga menjadi surga berbagai kuliner legendaris. Kuliner khas Bukit Tinggi hingga kini masih banyak diolah secara tradisional. Festival Jam Gadang ini pun menyajikan berbagai aneka makanan khas Padang. Resep turun-menurun makanan khas Padang menjadi makanan favorit yang tersebar di seluruh Indonesia. Kira-kira apa sih Mbak yang bikin Mbak tertarik mengunjungi acara festival ini? Pertama sih karena makanan, aku orang Minang juga, orang Padang juga, terus pengen nyobain aja makanan-makanan Padang di sini. Kan sebelumnya juga udah ada di TIM waktu itu ya, Taman Ismail Marzuki. Ini sekarang ada di Blok M, karena di Blok M ini dekat sama tempatnya di mall, jadi pengen aja ke sini. Berarti setiap ada acara festival kayak gini emang selalu datang gitu ya? Iya, biasanya sih ya. Pengen tahu makanannya apa-apa aja gitu bedanya. Terus gimana menurut Mbak soal rasa dari masakan Padang yang di sini? Gimana ya, kayaknya aku nggak terlalu Padang-Padang banget sebenarnya, ya biasa aja sih, ya standar kayak biasanya. Kalau dari masalah harga terjangkau nggak sih? Harganya terjangkau, cuma beda sih kalau emang harga lagi di tempat festival ini agak beda dikit gitu, dinaikin dikit harganya, bedanya gitu. Jadi agak mahal di sini ya? Iya, setiap festival emang segitu sih. Pasti mahalnya segitu. Terus pendapat Mbak dengan adanya acara festival ini apa ya? Pendapat gimana ya maksudnya yang Menurut Mbak misalnya bisa buat kita lebih dekat mengenalkan masakan ya, Padang. iya sih, jadi lebih bisa kayak nggak semua orang Minang doang yang bisa datang ke sini gitu loh, bisa semua budaya gitu yang datang nyobain masakan Padang. Terima kasih ya Mbak ya. Kira-kira apa sih Bu latar belakang dari diadakannya acara festival ini? Menurut saya ya, kan ini baru pertama kali ikut bazar, sebelumnya belum pernah. Mungkin ingin menyatukan orang-orang yang di perantauan perlu daerah. Terus kan ada daerah juga yang ikut ya dari Padang, gitu kan. Kumpul sini ya, mungkin karena ini belum lama bulan Lebaran ya, mungkin sekali halal. Terus orang luar dari Jawa, wah ini Padang loh, masakan kita Nusantara, selera kuliner khas Padang. nggak jauh beda juga ya. benar, mengenalkan juga nggak jauh beda. Maksudnya ini rasanya itu nggak kalah deh sama makan luar. lain, Iya betul, daerah maupun luar ya. Itu menurut saya pribadi. Tapi acara ini emang selalu diadakan setiap tahunnya apa emang baru tahun ini? Kalau karena saya ikut sekali, cuman pengetahuan saya setahun itu ada 3 atau 4 kali menjelang puasa, habis Lebaran kayak ini.
puasa 4 atau 3 kali deh. Berarti emang sering diadakan ya Sering Bu ya? ya. Ini bapak panitianya ini kan nih. Biasanya yang menonjol dari masakan Padang itu apa sih Bu? Yang bikin orang-orang tertarik sama masakan Padang gitu? Kita kan kapau. Kalau kapau itu itik lado mudo sama dendeng patoko, yang utama lagi usus tambusu isi telur. Itu yang utama. Kita orang kapau asli, bukan Padang ini loh. Padang umum kapau asli. Karena di kampung itu biasanya kalau Sumatera Barat yang terkenal nasi kapau. Jadi bikin orang-orang juga tertarik gitu ya Bu, Iya. penasaran sama rasanya. Udah habis bebek hijaunya. Oh iya. Walaupun harganya agak mahal dikit. Terus apa sih Bu yang menjadi kunci kelezatan dari masakan Padang ini? Kalau menurut saya sih ibu saya lebih senang main santan. Oh, main santan. Santannya mesti kental, nggak pakai penyedap sama sekali nggak penyedap. Santannya mesti kental gitu. Udah mau bumbu rempahnya ya. Terus kira-kira keunikan yang lain apa ya dari masakan Padang ini? Yang lain biasa aja. Selain dari apa yang menonjolkan rasa tadi instannya gitu, apa aja sih kira-kira? Yang menonton mungkin perpaduan kuahnya kali ya. Kan kalau kita orang kapau beda-beda. Ayam beda, kuah ayam beda, kuah kikil beda, cincang beda. Kalau yang Padang, menurut saya yang Padang umum ya, kuahnya cuma dua rasa. Kalau kita semua masing-masing punya kuah gitu. Kalau orang kapau gitu ya. Keuntungan Ibu dalam apa diadakannya acara ini apa? Saya bersyukur banget alhamdulillah sama Pak Ari diajak dengan sedikit paksaan. Pertama saya bisa ngenalin kapau asli, bisa semua orang tahu gitu. Terus kayak nggak kalah deh dengan orang-orang lain gitu. Terus kayak omset saya juga alhamdulillah bisa meningkat dan orang ngerti. Alhamdulillah pada muji juga masakannya Ini enak. berarti acara ini tuh dari ajakan gitu atau per grup atau sendiri-sendiri? Saya awalnya dikasih tahu sama langganan makan, coba dong ikut bazarnya. Nah, terus saya dikenalin ke Pak Ari dan saya masih setengah hati dengan pemaksaan baru mau. Jadi ini masakannya juga bawa dari rumah baru? Bawa dari rumah, ya. Oh iya, masaknya di rumah. Gitu. Masaknya di rumah, di sini cuma masak nasi aja. Terus Bu yang terakhir, kira-kira gimana pendapat Ibu dengan diadakannya acara festival ini? Alhamdulillah seneng, semoga bisa terus diadakan. Jadi kita tuh sebagai orang Padang jadi seneng, kayak biar tuh orang semua tahu ngerasain masakan Padang tuh macam-macam, bukan satu rasa aja. Kan biasanya kan nasi Padang gitu ya, ternyata kan banyak ini ragamnya gitu. Ada Padang A, Padang B gitu. Dari penghasilnya juga lumayan ya Bu ya? Kan karena menyangkut sewa tempat juga ya, maaf. Berarti dari harga sama masakan itu terjangkau ya Bu? Alhamdulillah ya, hari pertama saya sempat tahu awalnya pesimis karena belum pernah ikut. Sekarang akan melek, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama ya. Pemirsa, usai sudah saya menemani Anda, saya Denika Sucipotola mewakili rekan yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.